pasti. Senimanto ini dulu pernah cerita sama saya, pernah mimpi basah sama manusia purba. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Ayudin Amsyad aku. Salam budidaya. Tetap semangat. Jangan berhenti sambat. Halo, Mas Tony. Bung Manto. Halo. Bukan ngomongin. Mau ngomongin apa ini? Mau ngomongin apa ini? Apa ya? Soalnya sampai upload suwe sih, ngapa sih, Mas? Upload tok seminggu bisa. Ayo. Kantean ide obrolan apa piye? Enggak, aku ini sibuk bro. Sibuk. Ya maklum lah kan. Apa ya? Sibukanmu apa, Mas? Ya isih berkesenian loh, kaya kowe kan dong nganggur. Nah aku kan isih ya sok ngelukis, ya sok gawe puisi, ya kan nulis apa naskah, ya macam-macam lah. Sampean, Mas? Aku ya sibuk Sibuk apa? nganggur. Sibuk rebahan. Nganggur dia sebagian dari sibuk aktivitas tuh kan. Iya. Enggak, tadi kok Markus kok tiba-tiba ayo bikin video, mau bikin video apaan nih? Nggak ada narasumber, nggak ada yang dibahas. Soalnya ya malam ini nggak ada narasumber. Yang biasanya di belakang layar kita tarik semua. Apa ya? Pokoknya diobrolke wana-wana nira, ngomongke kesibukannya masing-masing ya. Jadi ini sibuk nganggur. Sampai sibuk seni. Rumah, aku mau ngelukis juga, bikin puisi. Bisa jadi cah seni. Lagu. Atau lagu, gawe lukis, puisi. Duwe kamera larang-larang tinggu ora, Mas? Ya tinggu. Ngopo? Yang pertama ya, yang jelas ya buat punyaan itu. Udah pasti buat duin aja Jawa tuh. Nah, nek jadi sibuke Tapi apa? tapi aku nggak sekarang kan nggak punya lensa, jadinya ya kameranya ya cuma buat video nggak jelas gini. Kalau misalkan buat ngecep ya sekarang apa namanya, rental. Oh, punya kamera tuh dulu pernah ngecep tau? Ya sering. Ini sampean, Mas, jadi sibuk nganggur. Ini Kameramu jutaan lu, Mas. apa ini jadinya Ya jancuk. Ketap. Kamera jutaan, sibuknya nganggur, rebahan. Kamera gue ngopo? Kamera aku cuma 2, nggak jutaan. Ya, regane jutaan, Cuk. Kira dinggo ngopo kamera ini omah? ini gue duin mah. Apa ya? Enggak. Sebenarnya kalau orang-orang kreatif kita kayak gini kan, pengennya itu kan membuat sesuatu yang baru, yang beda dari yang lain. Tapi kan sesuatu yang baru di dunia ini udah nggak ada. Semua itu hasil daripada pengamatan, meniru, mengmodifikasi, ya dengan pura-pura sok kreatif. Padahal cuman mengulang gitu. Kreativitas itu cuman daya merubah biar enggak ketahuan itu menjiplak. Kreatifan itu sebatas itu sebenarnya. Budidaya seni itu. Budidaya kayak bebek, ayam kan budidayanya. Budidaya foto. Budidaya kamera itu. Di kamera loro tadi gue ngopo ini mana itu? Beranak. Nah, saya kamera ape ada duwe. Nah, tinggal ngejob. Ameng ngopo? Ya, sebenarnya saya Mas menerima job. Kalau misalkan ada nih teman-teman apa yang ingin membutuhkan jasa foto secara
Komersil? Secara enggak ya komersil jelas lah, masa kalau nggak ada hasilnya apa nggak ada uangnya ya Ngapain? ngapain kan. Toko kamera larang-larang? Mendingan ya gambar atau apalah. Oh, masih gambar, Mas? Masih aktif aku. Oh. Buat apa gambar? Kadang gambarin anak, gambar ikan, Oh, ikan. planet. Nah, Mas Manto? Gambar juga. Jelas. Buat apa? Shutterstock. Oh, sebulannya seniman apa namanya? apa? Komersil. Kalau komersil ya semuanya itu pasti Shopping ini ya tetap ono komersil. bayaran. Ya, Tapi kan kalau Shutterstock itu maksudnya apa ya? Ya hitungannya bakul lah bro, hitungannya tetap pedagang loh. Cuman dia di dunia online ya, pedagang online loh, podo kayak Alsa berarti. dijual di Tokopedia, di Bukalapak itu kan termasuknya sama. Jadi sekolah seni sang gambar yang diupload Shutterstock. Ya email. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu semuanya kan halal. Halal. Nah, nama saya mah. Nah, aku njaluk dulu kan kamu sampean di kamera. Aku nek iso hajatan. Ya tolong foto ke iso. Oh, bisa banget. Bisa. Bisa. Nanti bisa menghubungi dia. Loh kok Ya nek soal anu kan mau ngomong ke nyinggung komersil lho to, bayaran. Nek jadi kang foto nih bayarannya piro, Mas? Misalnya apa pengen njaluk tolong foto ya ora karo kanca iki ning garing jepret we. Bayar piro? iya. Enggak itu ya. Nah, ini loh dilemanya kita Saya enggak sebagai apa-apa kalau dilemanya Mau sampean bayar apa? Ini enak iki. enggak, dilemanya kalau berbisnis fotografi itu gitu mas. Jadi kalau misalkan kayak sampean misalkan jualan vape gitu ya, taruhlah belinya 100.000, dijual 120 dengan harga 100.000 itu kan orang canggung kalau misalkan kok aku mbok jalur saya kan enggak minta dulu kan enggak enak. Tapi kalau fotografi ya, dilemanya gitu, misalkan kayak Manto beli XT itu waktu itu harganya 23 juta loh. Terus Larang. ya larang, tapi kan kalau misalkan terus aku misalkan ada acara gitu kan, mana aku jaluk tolong fotoin ya kan. Kita itu sebagai orang Jawa gitu ya, orang Jogja khususnya itu kan ada rasa nggak sungkan itu loh. Berapa itu? Wah, piro ya, padahal secara modal itu Wis gede ya toh. banget dibanding beli vape yang harganya 100.000 kan. Kan kadang biasanya ngono Mas, walah ro kanca tinggal jepret iki macet jepret. Ya dilemanya tuh di situ. Makanya akhir-akhirnya agak mengurangi ya kalau ada yang kira-kira yang justru malah nggak teman sekalian gitu, apa orang lain sekalian gitu. Itu bisa ngasih harga menu itu kan malah enak gitu. Jadi sepanjang karir punya kamera, terima job, sering nggak Mas kayak gitu ada tawaran misalnya Mas minta tolong fotoin dong, gitu. Cuman paling kasih rokok gitu. Sering ya? Kalau itu tuh nggak sering Mas, cuman hampir semua. Tapi Mayoritas. Ya, itu kan kalau lingkup teman ya, kalau yang lingkup di luar itu ya kita pasti. Loh, bukannya kalau temen tuh misalnya punya usaha ya harusnya dibantu dong ya? Nah iya, tapi kan Harga temen tuh harusnya mahal loh Mas. kalau kita kan ya namanya orang ini ya, orang Jowo gitu kan, hatinya tuh nggak nyampe gitu. Oh, ora kepenakan. Kewo. Tapi kalau untuk misalkan dia itu buka, mau taruhlah Jual tanah. enggak, maksudnya kayak apa, Restoran, foto apa gitu ya, kalau itu buat komersil ya kita mau nggak mau ya harus memberi harga gitu loh kan. Itu tujuannya juga buat komersil. Kalau sekedar wah aku mau nikah nih budgetnya mepet, nah, ya kita ya sebagai teman kan menolong. Iya. Kita Masalah itu ya, nggak- dilung ya. hidup itu nggak melulu soal uang kok. Oh, Kata iya. seniman itu hidup nggak
Neng, nek nang duit ndak, nek nang duit yo bercanda sih. Tidak Tapi kan perlu ada- soal uang tapi jualan gambar di Shutterstock ya mas. Tapi kan ada apa namanya istilahnya itu ada perbuatan yang dihargai atau dinilai secara amal itu loh. Nah, kita kalau Berarti saya kan orangnya terlalu religius. apa masuknya ke amal Jariah. amal jariah. Yo raja ya nak kuwi. Kalau Nah, nak jariah iki amal yang tidak pernah putus. Lho kan nek misalnya foto ya iso to Mas. Oh iki sampe dilalah atau sesuk iki sampean ra ono to. Hasil fotone sampean iki bar motoke aku manten ngono. Lah iki jenate Mas Tony biyen ya moto kan. Ya iya bisa sih. Kalau yang sifatnya immortal itu ya kayak karya seni yang dikenang sampai berkepanjangan bertahun-tahun apa ya itu kan sebuah karya yang menjadi nilai positif ya selama kita walaupun udah mati itu masih Tapi kayaknya masih menginspirasi, dinikmati. ya, masih ya itu tetap ini tetap masuknya amal jariah. Amal jariah ya. Itu ada itu hadisnya Ada. hadisnya ada teman. Kalau saya ngomong bahasa Arab wah aku diundang ngisi ceramah gua Oh. malah enak. Soalnya saya itu orangnya itu sungkanan bung. Sungkanan. Padahal Asine ya oh ilmu agamaku tuh ya enggak bagus-bagus. Tapi kan orangnya itu sungkanan. sungkanan. Nek misale ana sik njaluk tolong ya diwangi. Emang Nah, lama sih jalur tuh itu ya ditulungi kan ya. Menawarkan berarti. Mbok kowe njaluk tolong aku ngono ya, Mas. Bisa kuwi, Mas. Saking apikane ya to. Saking nanti kegiatan lagi aku iki sibuke nganggur. Pengen nulungi wong-wong. Heeh, dadi pengen nulungi ngene. Sing biasa sih ditulungi iki ngono ya, Mas. Mentong. Aku ora omong. tapi enggak loh maksudnya kalau era sekarang itu kan kebanyakan kan orang cuma main medsos gitu ya main kayak saya itu juga kan ada kayak Instagram atau apa itu sekarang udah mulai males itu padahal ya orang-orang itu sekarang kebutuhannya masuk di IG itu kan ya Kebutuhan medsos. sekarang tuh medsos udah gimana ya cenderung menjijikan harus banget aku nek Kayaknya saiki aku iki dolan foto to. Nah, nek sampean nek misale awan pernah moto ke wong iki Mas, cepet teman. Nah kan dikasih atau tak kasih file. Nah, dilalah ki di-upload toh sama itu orangnya itu tuh, tapi ora di-tag. Piye perasaanmu? Ya biasa wae. biasa gua Sekarang siapa nanti kan iso nek, oh sik moto Mas Tony, lah iso aku njaluk tulung lah. nah kecuali gini fotonya itu bagus gitu. Nek fotonya elek malah ngisi di sini ya. Tapi kalau dunia fotografi itu kan bagus jelek kan menurut kita udah bagus menurut orang lain belum Oh, tentu iya. gitu. Maksudnya ya namanya tapi kalau misalkan orangnya frekuensi itu pasti banyak yang pokoknya ini bagus tapi namanya seni itu kan nggak bisa diukur dengan apa ya dengan ilmu yang pasar gitu loh. Maksudnya ilmu pasti yang ini bagus ini jelek nggak bisa Berarti selera nek ngono kan keindahan seni toh. Berarti bisa dibilang relatif no Mas. relatif Setuju lah. Setuju. Benar. Mungkin. kalau itu kan apa ya Karena kan kasaran seperti wah. Tai iki karya seni apik ya. Tapi kan belum tentu toh sing seneng kuwi wong liya ya seneng ngono Mas. tapi kadang-kadang juga kan apa namanya figurnya itu pengaruh kayak waktu Misalnya? itu saya pernah itu nggak tahu baca apa itu ya Andy Warhol itu kan dia kalau nggak salah kan dulunya pengen dia menciptakan seni itu yang nggak eksklusif buat orang-orang yang kaya gitu dia membuat seni itu ya biar bisa diminati semua orang itu
dibeli lah, dikoleksi semua orang gitu loh. Makanya dia membuat ada kaleng sup, ada pisang itu kan yang barang-barang pasar itu loh. Nah, suatu saat Warhol itu pernah pameran cuma apa numpuk kardus dari minimarket itu loh, dia diambil ketika dibawa oleh Andy Warhol ke galeri itu diperbincangkan, hampir seluruh pengamat seni itu memperbincangkan. Nah, itu terus kan dia merasa loh, kenapa yang tumpukan kardus di minimarket itu kok nggak pernah diperbincangkan nah, padahal itu cuman tumpukan kardus dipindah ke galeri yang pindah Andy Warhol. Nah, itu kan itu dinilai secara kekaryaan apa karena Warholnya yang gitu, misalkan yang moto ini aku, terus wah ini kok fotonya jelek kan? Padahal ya fotonya itu standar lah istilahnya, ada secara exposure itu udah bener. Terus misalkan yang moto, wah ini yang moto siapa nih, Markus, exposure-nya sama gitu loh, tapi karena Markus yang foto itu nilainya lebih. Nah susah lah kalau di dalam seni itu susah. Yang paling benar itu cuman seni itu seniman itu yang paling benar cuman seniman toh. Oh iya. Paling bener ya oleh. Orang aku dari dulu dah waktu masuk aku kan kakak kelasnya ya. Waktu seniman toh itu masuk ke SMSR itu kan masih kecil banget, itu anaknya masih kecil masih. Nah itu yang kalau di sekolah itu kan pasti yang paling kelihatan itu kalau nggak kecil gede ya. Iya, kalau secara fisik kecil apa gede, kalau enggak nyeleneh atau yang benar-benar apa ya, Cakep. Cakep. Kalau nggak cakep banget, jelek banget. Nah itu pasti standar nggak kelihatan. Pasti kelihatan. Kalau enggak, kalau secara sifat yang nakal, yang pinter banget itu pasti kelihatan. Nah Manto itu kan dulu kecil, jadi kelihatan banget itu loh. Segini ya. Kecil, hampir menyerupai Jenglot. tuyul. Nah itu waktu saya kelas 2, dia kan masuk kelas 1 gitu. Masih pada apa namanya orientasi gitu loh. Ya namanya besar dulu kan kelas itu pada sembrono gitu kan. Terus ada makhluk kecil itu kok namanya itu menggelitik gitu, Senimanto. Itu nama kok bisa Pak? Kok bisa? Orang tuamu itu kok menamai Senimanto. Itu apa sebuah pertanyaan bahwa ini anakku ini kalau besok besar itu nggak bakalan jadi seniman gitu loh kan? Ada tonya ya. Iya, seniman. To itu seperti meragukan. Senimanto. Iya. Iya kalau kayak misalkan Markus toh kan berarti Markus toh kayak keraguan. Nah, itu kenapa kok? Kayak satu kata lah jenenge iki angel saya lah lho Mas. Namanya dilarang oleh pemerintah satu kata. Aku ya belum takon karo wong tua. Maksudnya apa ya? Neng gawa hoki lah Mas ini. Ya jelas. Soalnya murah rezeki. Jadi seniman tenan dah. Soalnya suatu keraguan tapi. Ya buktinya enggak kok. Buktinya karyawan. Tapi mungkin kalau misalkan semenjak dia remaja itu terus menyadari bahwa ini tohnya itu nggak penting, dihilangkan, dia datang ke Dukcapil itu ya, lembaga apa namanya pencatatan nama itu, terus lapor Pak, saya nggak mau nih jadi seniman toh, terus jadinya apa, seniman gitu. Nah pekerjaan seniman, itu malah imam bulat loh itu, imam bulat. Nama seniman, pekerjaan seniman, hobi seniman. Cocok ya? Cocok, tapi kekaryanya nggak ada. Soalnya jadi ini naik seniman ini era memperhitungkan soal harga, tapi jualan gambar bisa terstok. Tapi kalau seniman itu kan ada apa namanya ya? Ada semacam keganjilan atau bukan keganjilan, apa ya, keanehan atau keunikan dalam kehidupan. Nah sebenarnya seniman itu memiliki loh.
Enggak, aku ya kalau seniman kan penuh dengan imajinasi ya, toh Mas. Enggak, maksudnya ada hal-hal yang emang dia itu beda dari kebiasaan orang-orang. Nah, kan Aku ngerti. enggak di usia 30 tahun ke atas itu kan kebanyakan orang itu mempunyai, ya paling enggak dia itu bercita-cita atau berkeinginan memiliki seorang istri gitu. Nah itu kan kayaknya dia itu belum apa, jangan-jangan, nah ini saya mau tanya nih, ngomong direkam ya, apa jangan-jangan kok konon katanya Senimanto ini mempunyai istri goib. Bener nggak itu Mas? Coba tolong ceritakan secara detail. Istri Itu adalah hoax terbesar. gitu. Kalau ada bisa itu loh, bisa dibikin konten bahwa ada manusia yang memiliki istri goib itu. Tapi secara kenalurian manusia aja dia emang agak unik, emang memiliki, mungkin apa karena pengaruh nama Mbak. Oh iya, bisa jadi. Dia itu pernah cerita sama saya bahwa sebelum menikah itu kan kalau cowok itu biasanya kan mimpi basah. Mimpi basah. Ya paling kalau mimpi basah kan misalkan sama Luna Maya apa itu kan, terus Babita itu kan kita wajar itu loh. ngajar itu pasti. Senimanto ini dulu pernah cerita sama saya, pernah mimpi basah sama manusia purba. Manusia ini basah sama manusia purba. Bahwa imajinasinya itu ya. Udah gitu nggak, kalau biasanya kan mimpi basah itu baru apa gitu loh, misalkan baru pegang apa itu udah klimak lah ya. Kata dia itu bener-bener full Sampai kelar. Enggak full. nganti klimak. Pengen nganu aku. Revisi. Klarifikasi, tolong diklarifikasi. Gimana itu ceritanya fullnya? Kalau misalkan apa sama cewek itu kan biasanya orang itu suka. Itu juga cewek. Manusia purbanya cewek. Enggak, maksudnya kan kalau dalam seni itu ya, maksudnya seni tangkapan mata itu kan yang paling mempengaruhi perasaan. Misalkan orang itu jatuh cinta, nggak mungkin dari ya mungkin ada kemungkinan tapi sangat jarang lah, pasti itu rata-rata dari mata turun ke hati. dari visual, maksudnya dari visual, ya, pandangan itu menjadi mempengaruhi perasaan itu loh. Misalkan ada, ini kok suaranya bagus, ada tapi kan nggak mungkin, misalkan pas ketemu orangnya loh kok nggak sesuai dengan, pasti gitu kan, ada yang dilihat itu. Nah biasanya kalau imajinasi orang itu kan terus ke bawah ke dalam mimpi. Nah kalau nggak pernah ketemu manusia purba Bisa ya. sampai heran aku gitu. Biasanya kan kalau kita habis mimpi basah itu sama, wah Revita bangun tidur pengen tak ulangi. Gimana kalau Klik nih. Wah, itu potong. Nggak apa-apa. apa Mas? Wis. Gimana Mas? Mimpi basah dengan manusia purba. Ceritanya absurd banget. Susah. Aku sebenarnya mau ketawa tapi udah malam, gak enak. Aku tetangga ini ya. Saya tuh pengen tawa terbahak-bahak itu. Akhirnya cerita manusia purba kita expose. Tapi itu menarik sebenarnya. Karena mungkin ya itu kan kalau seniman kan memiliki keunikan dalam hidup itu, Entah itu dari perilaku, pandangan, pola pikir, secara imajinasi. secara Itu manusia purbanya juga ya nggak berbentuk. walune mbewok-mbewok. Enggak, udah lumutan. Itu muncul dari lubang kayu-kayu itu. Aku membayangkan dia
Aduh, bayang gitu. Gitu. Misalkan sama harimau itu kan masih masuk logika gitu kan. Orang sering lihat harimau terus kebawa ke mimpi itu masih normal, tapi kan orang campur. Mungkin dia itu dulu ketika pelajaran sejarah terlalu mendalami ya, terlalu menggeluti banget ya. Bisa jadi. Jangan-jangan kamu tuh cocoknya masuk IPS kok. Enggak. Terus ketemu Siddhartha Gautama gitu kan ya, Sailendra, Wangsa, Arya, yang berebut terus Wangsa Sanjaya gitu. Nangis aku. Ketemu Ratu Boko gitu kan, malah menarik ya. Asu. Ini sih bayang dewe. Keren satu film yang apa? Flintstone yang Kuku Gagak. Kita kagak diri omongan. Banget sih Mumut. Ya, itu emang mengisi kekosongan karena nggak ada materi apa ya. Ini harus apa? Nah, aku tahu. Karena atasan. Sinet kan. Emang gue ini rusuh. Oh, rada suwe. Isne Jakarta. Jakarta. Bahaya atasan terus ini. Iya. Atasan soalnya. Atasan kerja. Siapa? Maksudnya atasan bagian Bagian atas. Nggak ada bawahan. Enggak lah, kalau dia kan atasannya aku tahu nih dia itu kerja di mana, atasannya tahu. Erik. Pak Aris tadi. Itu dulu Pak Nur Hidayat. waktu di Gatsu. Waktu di sono jauh itu, waktu di pusat itu ada atasan tuh cewek. Habibie. Bibi mentang-mentang rambutnya gondrong terus. Ya, sekarang masal tadi membahas bahasa pernah bahasa sama siapa? Saya tuh saking seringnya lupa. Saking banyaknya ya. Kalau saya kan udah disebut dari tadi, orangnya kan religius gitu. Pasti sebelum tidur itu doa dulu, makanya ya. Jadi Mimpinya itu yang beda dari gitu loh bro. Enggak yang apa? Enggak yang manusia purba itu enggak. Iya. Akhir. Tapi banyak loh, masih banyak loh teman-teman kita yang belum Belum mimpi basah. belum menikah kan banyak. Apa jangan-jangan mereka juga purba juga? Ya beberapa sih masih ada. Ya itu namanya jodoh kan, nama jodoh kan nggak tahu. Tapi aku ngono Mas. Nek ngomong kayak nikah, senimannya aku sih nikah ya Mas. Perlu ganti jeneng ya. Ya enggak lah. Kira-kira di bayangan apa Mas? Pengen nikah. Bayangan. Heeh. Ini apa bayangan? Next terus. Tapi menurut saya nggak usah. Kenapa? Ya. Kamu mikir diri sendiri aja mumet tau. Nah, nikah itu pikiran itu kan ngerti bro. Nggak sisa. Nek misalnya wis nikah rasa tukah maka. Tetap bisa. Apa? Jangan ini Jangan menghalangi jalan hobi. Jadi, kan Mas, ngomong tadi nih kamera. Ini kamera tadi dulu. Jawab. Kadang kalau ada, ya nek neng tadi dulu mending digunakan dong Mas. Tidak bayang ganti lian.
maksudnya dijual. Lah kan tujuan saya punya kamera itu buat punyaan. Nah, kalau dijual ya malah nggak punya. Nah, kok kan Apa? kamera. Kan enggak, mesti kan selama ini kan tetap kepake toh, Bung. Ngapa? Dua-dua. Ya enggak kan, selama ini juga tetap kepake. Lah, aku mah sering muter-muter apa foto-foto. Nah, fotografi. Fotografi biasanya mau tahu mas. Nah, jadi ini kan apa seni lukis, seni apa? Seni apa yang ngarani ini? Seni rupa. Nah, seni rupa ya nono warna-warna ini style-style. Fotografi kan arahnya mas. Genre. Genre. Ya ada kan. Nah, Ada sering. Klasiknya. nah maksudnya sampean dalam dunia fotografi ini role maksudnya kemana? Stylenya. Kalau secara style saya itu nggak pernah memikirkan kalau misalkan kayak di seni rupa itu ya. Nah, kan biasanya munculnya itu dari kegelisahan, gitu. Kegelisahan terus menjadi semacam resah gitu loh. Terus menjadi semacam pergolakan dalam pikiran, terus dituangkan dalam. Kalau aku kan ngelukis itu kan dulu waktu di Jogja itu kan masih kehidupannya masih Slow. masih slow gitu, masih YI gitu loh, masih. Terus Saiki ini Jakarta sibuk. Nah, kalau di kalau di Jogja itu masih kemanusiaan kita tuh masih tampak gitu loh, masih ada semacam gotong royong, terus semacam apa ya kayak kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial masyarakat itu kan masih banyak gitu. Ketika saya datang ke Jakarta kan hal-hal yang kayak itu bubar, Bung. Ada orang meninggal aja sebelahnya masih buka itu, warung masih. Nah, itu Jakarta masih kayak gitu loh. Secara ini kan, nah terus dari situ lukisan-lukisan saya itu menuju ke figur-figur yang saya deformasi untuk menghilangkan figur-figur itu. Jadi apapun yang terlihat dari kehidupan ini coba saya hilangkan. Nah, saya ambil gejala-gejala yang muncul aja, jadinya cuman simbol-simbol. Oh, kalau orang baik itu ya bukan orang Jogja, bukan orang Jakarta, bukan orang Sunda, bukan orang, tapi apa yang dikerjakan itu. Misalkan orang Jogja sendiri ketika datang ke Jakarta, lama-lama dia juga memiliki kebiasaan Jakarta. yang tidak jawani lagi gitu loh. Jadi ternyata itu kefisikan itu nggak ada, termasuk di fotografi juga saya kecenderungannya gitu. Jadi apapun yang terlihat itu nggak begitu penting, yang penting itu apa yang tersampaikan itu, yang ingin disampaikan itu loh. Kalau misalkan motor gitu, ya bukan motornya apa, tapi motor ini fungsi dan kegunaan apa, sejarahnya itu gimana, itu saya suka yang gitu-gitu. Misalnya kalau di dunia foto itu kan, fotografi itu ya khususnya kalau yang teknis itu kan paling seketika exposure gitu, semua orang mah cuma seketika itulah. Tapi yang paling dominan kalau dalam seni fotografi itu kan momen sama angle ya, di mana Anda berdiri sama kapan waktu Anda memencet tombol itu. Misalkan kalau kayak jurnalis itu kan sedetik aja saat ketik telat, momennya nggak dapat gitu. Misalkan terlewat ya. presiden mana ketemu presiden mana, ketika dia lagi salaman itu kan hal yang paling kuat nih. Itu salah mencet atau salah berdiri aja, persepsinya udah beda ya. udah beda. Kayak waktu itu ada heboh tuh fotonya Pangeran Inggris itu loh. Itu kalau dia salah tempat foto tuh, dari samping kayak gini, tapi ternyata dari sisi yang lain tuh dia
ini gitu. Iya, makanya kalau dalam fotografi itu teknis itu ya mungkin udah nggak begitu inilah. Ya perlu, teknis itu perlu, orang perlu mengetahui, cuman yang paling penting itu kan Momen di mana Anda berdiri, kapan saat memencet Tombol sebuah. satu. Karena yuk terkecuali ini loh, terkecuali yang di studio gitu kan bisa di-create ya. ya. Ada kok yang kayak jurnalis yang apa, jadi ikon perang dunia itu, the flag of our father itu, yang orang tentara diriin bendera Amerika itu juga sebenarnya di-create itu. Kan nggak mungkin bendera cuman kecil gitu kok yang berdiriin banyak tentara gitu kan, ya seolah-olah biar heroik gitu loh, biar yang disampaikan itu sifat kepahlawanannya itu loh, mendirikan bendera gitu. Yang gitu-gitulah kalau yang menurut saya menarik itu dari segi itu pesan apa yang ingin di. Kalau secara teknis ya mungkin auto aja udah paling paling bener, paling enak ya. teknologi udah maju, Kamera udah canggih. kamera udah canggih. kan ada deh sering yang di meme yang di mana di medsos itu, medsos itu memang menyebalkan. Maksudnya kan hari gini nggak pakai gigi itu kan motor itu loh. Nah kan ya hari gini udah zaman kayak gini, masa saya masih pakai gigi itu kan. Kalau saling ini kan nggak ketemu, itu kan selera ya. Selera. Nggak bisa lah, maksud hari gini pakai motor nggak pakai gigi ya. Andasmu hari ini bisa ngoper gigi ya. Kan ketemu. Itu Benar. Yang style dewi-dewi itu mas. Itu terserah kok. Seperti yang di kamera. Ya mau manual mau tapi yang penting kan angle itu angle di mana Anda berdiri, kapan saat menekan. Misalkan kayak Seniman Tony kan belum punya istri, nah dia mendekati cewek. Tapi kalau apa namanya, secara angle-nya enak nih, secara angle. Tapi secara waktu ya, kalau jebret itu kan waktu. Secara waktu selang sehari, nah cewek itu ternyata udah ditembak sama cowok lain gitu kan, telat ini udah lost opportunity ya, jadi ini cah marketing. Makanya dalam kehidupan itu yang paling penting itu di mana Anda berdiri sama kapan saat menekan itu. Makanya punya kamera itu belajar kehidupan juga kan, dia istilahnya apa ya, sebagai mesin penghenti waktu kan. Nggak ada loh di dunia ini, nggak ada selain foto. Ya mungkin kayak rekaman itu termasuk kan ya, media rekam kan. Misalkan 10 tahun yang lalu orang nggak bisa membayangkan kayak apa, tapi kalau lihat foto kan wah ada ini ya, bukti visual. Kalau tertarik di dunia fotografi itu bukan karena passion atau apa ya, sebenarnya kalau saya itu tetap seni, karena di Jakarta terus rumah juga kecil kan, nggak gede-gede amat. Kalau tiap hari kegelisahan yang muncul, keresahan itu dituangkan dalam lukisan, ya tak taruh mana itu kan nggak juga ya mas. Misalnya lukis terus dijual, ya kemauan menjual itu pasti ada mas, cuman Ya, pasarnya itu nggak ada yang beli. nggak ada yang beli, susah. Jadi mending gambar jual satu stok ya mas. Kau mending Ya kalau saya tuh ya, kalau misalkan ya dilalahnya ya, misalkan kalau ada yang nonton terus dilalah dia tuh pengen mengoleksi lukisan saya itu. Nah itu Saya tahu pahlawan. Itu pahlawan banget. Kolektor itu pahlawan loh. Kalau nggak ada kolektor, Seniman bisa menipis ini. Ya, sebenarnya kalau dalam kesenian itu kan nggak harus membeli ya. Istilahnya kayak pertunjukan, misalkan kayak ketoprak atau reok itu. Misalkan ada orang yang mampu untuk nanggap ya, istilahnya apa yang nanggap itu? Apa ya? Yang Ya nanggap. bayar untuk
Mementaskan itu. mementaskan biaya itu misalkan digelar di sebuah lapangan itu ya. Tapi kalau nggak ada appreciation masyarakat yang menonton itu juga hambar. Misalkan secara duit ya dapat nih, tapi secara kepuasan batin ya nggak ada yang nonton. Yes. Iya. Ya misalkan kamu punya grup lah, taruhlah apa ya, Sheila atau Dewa gitu, dibayar oleh IO sebuah event itu terus manggung di Surabaya, bawa di Jogja gitu ya. Tapi nggak ada yang nonton gitu kan, ya nggak jalan. Walaupun itu menghasilkan uang secara pribadi, secara personal senimannya itu. Tapi kalau apresiasinya masyarakat nggak ada, sama aja. Makanya kalau seni itu ya nggak melulu soal uang, tapi ya kalau nggak ada yang beli, kalau nggak ada yang bayarin ya mati juga. Ya mangan apa? Makanya ada IG itu kan laris ya buat macam-macam foto. Ya Mas Manto. Ini Mau apa? lah sih aku mau janji. Kalau dia itu saya kan udah berteman udah 10 tahun lebih ya. Nggak ada ini bro, nggak ada Iya. konsepsi hidup itu nggak ada. Dia itu ibaratnya kayak itu kok, kayak kucing sama ayam itu. Bangun, suruh, ya paling ya kerja kan, cari makan lah ya. Kalau sebenarnya kehidupannya cuma gitu. Kalau kayak ayam bangun, cari makan, kenyang, pulang. Tidur. Iya sama aja. Kalau dia kan bangun, dicari makannya kerja, habis itu pulang tidur. Terus nggak ada apa ya, pengembangan secara akal manusiawi itu nggak dipakai. Jangankan akal pikiran, nafsu aja nggak dipakai. Lagi ke manusia berbaik. Manusia korban terakhir baru. Yang pertama dan terakhir berarti Mas. Masih mending kalau manusia purba itu nafsunya dipakai loh, itu maksudnya dia kalau nggak meneruskan generasi itu kan nggak ya, kalau nggak pakai nafsu apaan? Pasti pakai nafsu kan untuk meneruskan apa kelangsungan hidup. iya kelangsungan ininya keturunan lah. Nek ngobrol sing kata tolong malah kumpet dari lu. Karo mau lagi wis terkait rong mau setengah jam muncul ya. Dari tadi kan banyak perbincangan tentang kegelisahan, keresahan gitu. Harus sambat sidik-sidik harus guyoni kekayaan ini mau. Kegelisahan itu penting kalau buat seniman itu kalau nggak gelisah karya-karya yang bagus itu nggak bakal tercipta. Contohnya Ya nggak bisa dicontohkan kan kalau karya-karya yang bagus itu muncul dari kegelisahan kan. Nah, misalkan orang itu aku merasa biasa-biasa aja, kok nggak ada kegelisahan, nggak ada apa, merasa apa ya aman-aman aja ya, nggak tertuangkan gitu, nggak tercipta. Mati dari kegelisahan, keresahan menciptakan sebuah karya seni. Lagu-lagu yang muncul menjadi abadi itu kadang-kadang dia dari perpisahan itu kan, broken heart. Gue mau ngomong bahasa Inggrisnya udah bener, broken heart. Jadi kelingan si lagu lagi viral Mas. Lagu ini Joji. Apa itu? Aku ya ora ngerti. Komen aku gagal TikTok. Ini ngomongan, komen intinya lagu ini anu apa? Kelingan mantan ini. Kalau saya nggak bisa menikmati lagu-lagu. Apa? Mereka Saya dari kecil sampai dewasa itu cuman One Fales tahunya enggak. Ya sorry ya, maksudnya bukan
bukan terus yang lain itu nggak bagus, cuma ya itu tadi saya itu apapun yang tertuang dalam seni itu kalau menurut saya yang ada pesan atau apa itu loh. Kalau cuman loro hati itu sih yo Digawe lagu. itu ya Dengerin ya juga cuma orang-orang yang loro hati. Saya lagi biasa-biasa aja ya orang kan ya ora Kalau kalah. tahu tertarik. Tertarik apa mana iki lagu ora tertarik. Wis mumet aku. mus bae. Wis wae. Wis. Cukup sekian ini sambat sampai mau karo guyonan blandang-blandang ngono. Saya nonton ya alhamdulillah, saya menikmati ya syukur kaya wis. Mungkin Nah, wis pasti pada menikmati ya, tenan iki kuwi mau akeh banget makna-makna terkandung. Pokoknya guyonane mau kudu diabadikan. Harus diupload ini. Cerita sebuah dari seni, fotografi sampai manusia purba. Jadi cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di budidaya. Salam budidaya. Bye. Nggak usah di subscribe.